Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang tinggal menunggu waktu. Konsep zakon kabinet atau kabinet yang didasarkan pada keahlian dan juga kompetensi dijanjikan akan mengisi kabinet Prabowo Gibran kelak. Lalu bagaimana konsep ini akan bisa diterapkan? Apakah zakon adalah konsep yang semu yang juga dapat mengakomodir kekuatan politik pendukung dari Presiden terpilih? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya, apa kabar? Kabar baik, Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Mas Arya. Jadi langsung saja, seberapa kemudian zakon kabinet ini bisa terrealisasi begitu dengan komposisi pendukung cukup banyak? Kalau Pak Prabowo bilang ini negara besar, Bung, kurang lebih akan seperti apa nanti Mas? Menyampaikan dua hal dulu ya. Yang pertama, saya kira ya tantangan 1 tahun pemerintahan baru ini adalah satu, mengelola koalisi. Ya. Koalisinya diperkirakan kemungkinan besar akan sangat besar karena kebutuhan untuk mengakomodasi banyak spektrum politik, tidak hanya yang berasal dari partai politik, tapi juga kelompok kepentingan yang berasal dari luar partai politik. Jadi mengelola koalisi mungkin akan jadi tantangan yang perlu diperhatikan dari pemerintahan baru ke depan. Ya. Tantangan yang kedua saya kira adalah mengelola emosi dan psikologi publik. Ya. Nah, dalam hal ini Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, itu terpilih di angka 58%-an ya. Angka ini tentu besar ya. Dan pemilih yang besar ini tentu mempunyai ekspektasi yang besar juga dibandingkan ekspektasi pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Nah, tentu pemilih saat ini dalam kondisi politik kita relatif stabil ya. Partai-partai dapat bertemu dengan calon presiden terpilih dan dapat juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mhm. Nah, tapi kembali kita kepada pertanyaan inti tadi, apakah pemerintahan baru akan membentuk kabinet zakon atau tidak ya? Dalam situasi di mana kita menganut kita sistem politik kita yang multipartai ekstrim, di mana sejak 2004 ya, itu tidak ada partai yang dominan di DPR. Ya. Perolehan suara partai di DPR itu tidak pernah menyentuh di atas angka 25%. Artinya dalam situasi di mana kita menganut multipartai ekstrim, tentu siapapun presiden terpilih pasti akan berada dalam satu kondisi di mana mereka akan butuh koalisi. Dan untuk memastikan koalisi yang loyal pada pemerintahan terpilih tentu tidak mudah. Kita ingat misalnya tahun 2009 Presiden SBY ketika itu diguncang dengan isu dengan manuver yang dilakukan oleh DPR terkait hak angket Senturi. Oke, Nah, belakangan, nah yang ingin saya katakan adalah eh, saya melihat ya, eh, pertanyaannya adalah dalam situasi seperti ini, Pak Prabowo kemungkinan besar akan membentuk kabinet yang besar. Tapi yang menggelitik saya adalah kenapa dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, baik di masa Pak Jokowi maupun Pak SBY, itu kan jumlahnya 34. Nah, kalau ada pertambahan menjadi di atas 40 kementerian, tentu publik butuh alasan yang lebih jelas ya, selain alasan persatuan, kenapa kabinet itu perlu bertambah oke, dan baik. siapa yang mengisinya. Kalau Oke. yang mengisinya itu adalah kabinet rakyat, mungkin orang akan bisa terima ya. Mhm. Nah, dalam analisa Anda dengan kondisi seperti ini, dengan kemudian instrumen pendukung yang cukup besar, seberapa kemudian profesional nanti akan bisa mengambil peran? Kalau kemudian saya mengutip apa yang disebutkan Pak Prabowo dalam beberapa waktu lalu mengatakan ya sebetulnya komposisinya tidak akan jauh berbeda dengan kabinet Indonesia Maju hari ini. Akan seberapa publik masih bisa yakin bahwa akan ada atau komposisi profesional masih akan cukup dominan begitu, Mas? Kalau saya kira
kalau melihat tantangan kita ke depan, tantangan baru lebih banyak diisi oleh kelompok profesional. Tantangan kita tidak hanya berat dari sisi domestik ya, baik terutama pada isu-isu ekonomi. Ya. Kita sekarang berada pelambatan ekonomi terjadi, inequality masih terjadi, ya. Banyak anak-anak muda kita kehilangan pekerjaan, ya. Ketimpangan terjadi, dan juga isu-isu di tingkat regional. Jadi memang kita butuh kabinet baru yang diisi oleh kelompok profesional. Nah, kalau pertambahan jumlah kementerian yang besar di atas angka 40, tetapi diisi oleh orang-orang partai yang mungkin tidak berpengalaman, ya, atau tidak punya record dalam isu-isu kebijakan publik, ya, hanya karena dia berasal dari partai politik, mungkin orang akan bertanya-tanya, gitu ya. Mungkin orang akan kecewa juga. Tetapi kalau misalnya memang menarik, ya, meskipun mungkin dia akan bertambah, ya, mungkin orang bisa menerima, gitu. Karena Oke. kalau kita lihat situ ini memang membutuhkan orang-orang yang juga fit dengan situasi kita yang berat, gitu. Oke, baik-baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan kepada Mas Arya, saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka berikut ini. Nanti ya, nanti. Kan tinggal 9 hari lagi. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing. Dari pilihan menteri itu ada yang membantu, mungkin dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih ya? Ya, ada beberapa masukan-masukan. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Komposisi tenaga ahli sama dari Baik, Mas Arya, kalau dari statement Mas Gibran tadi Presiden Jokowi ternyata masih memberi masukan begitu kurang lebih. Jadi seberapa saran-saran masukan seperti ini juga akan mempengaruhi postur dari komposisi kabinet Prabowo nanti begitu Mas Arya? Mas Arya? Ya, saya kira memang kita mengalami ya kondisi kita. Halo, suara saya jelas ya? Iya, jelas. Silakan, Mas. Halo. Ya, kondisi kita sekarang ini transisi politiknya, transisi pemerintahnya berjalan cukup lama ya. Sejak pemilu selesai di Februari, presiden baru akan dilantik di sekitar di 20 Oktober. Transisinya panjang, tapi dalam transisi yang panjang ini hubungan antara presiden yang dimisioner Pak Jokowi sebentar lagi dan Pak Prabowo relatif baik, dan ini tidak terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Apakah Pak Jokowi masih punya kepentingan dan apakah beliau juga nitip sejumlah nama pada pemerintahan baru? Mungkin saya kira pada aspek tertentu iya, ya. Ada mungkin nama-nama yang dititipkan atau diusulkan oleh kepada pemerintahan Pak Prabowo, ya. Dan apakah itu baik atau tidak segala macam, saya kira tergantung kebutuhan Pak Prabowo, tergantung kebutuhan apakah orang yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru ke depan, gitu ya. Mungkin tidak semua usulannya yang diusulkan oleh presiden dimisioner itu akan diterima oleh pemerintahan baru, tapi paling tidak mungkin menurut dugaan saya 1-2 nama mungkin masih akan diterima oleh pemerintahan baru, gitu. Oke. Baik, kita akan lihat ke depannya, terutama pasca pelantikan. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas.